Nama Abdul Pasren yang merupakan ketua RT yang paling dicari dalam kasus pindah Cirebon ini lantaran dia diduga menjadi dalang saksi palsu bersama anaknya kini muncul ke permukaan setelah didampingi oleh tim kuasa hukumnya. RT Abdul Pasren dicari-cari lantaran akibat keterangan yang dibuat. 8 orang menjadi terpidana kasus pembunuhan Pina. Menariknya, tim kuasa hukum RT Pasren ini adalah anggota tim pencari fakta kasus Pina ini seperti Elsa Sarip, Fitra Romadoni, dan yang sebelumnya getol bersuara menyebutkan para tersangka dan terpidana. Nah, kekinian salah satu tim kuasa hukum RT Pasren yaitu Rasman Arif Nasution mengundurkan diri dan lebih memilih mendampingi saksi kunci Suroto. Dengan mundurnya Rasman tentu saja ini jadi bahan ejekan Farhad Abbas. Seperti apa videonya? Yuk kita simak saja. Let's go. Mas, mengenai ada salah satu pengacara yang mengundurkan diri menjadi pengacara. Itu kan hanya masalah popularitas, mungkin dia tidak mau diatur kan, biasa. Namanya Rasman, mana mau Rasman diatur kan, ya kan? Rasman ini kan mulutnya nggak bisa direm. Jadi kalau nggak bisa ada yang mau rem, Rasman ini dia tuh nggak ada bawahannya. Nggak ada atasannya juga, semua orang boleh di bawah dia tapi dia nggak mau ada orang di atas dia. Itu Rasman, ya kan? Keras man, laki-laki yang keras. Nah, jadi kalau Rasman dengan gayanya, cuman Rasman ini sekarang kalimatnya bagus, sudah Farhad, porsi masing-masing. Makanya kalau Rasman lu nggak nyerang gue ya gue nggak balas gitu. Tapi kalau lu rese-rese sama gue hajar juga gitu. Jadi sama siapa aja saya ingatkan kau Rasman, kau jangan cari musuh sama lawyer. Aneh aja lawyer berantem sama berantem. Kita baik-baik saja, santai-santai saja, ya kan. Biasa itu kalau lawyer terlalu ngomong-ngomong tuh biasanya kurang bayaran biasanya gitu ya. Karena apa? Karena marahnya sama kliennya sebenarnya, tapi pura-pura orang dimarahnya ya. Tapi buat bergeser dengan abang mengundurkan diri dari kuasa hukum dari Pak RT. Maksud dan tujuannya apa? Saya merasa lebih fokus menangani Suroto, saksi kunci juga yang menemukan almarhumah Vina dan Eki pertama kali, yang juga mengaku dia melihat dan menyaksikan, diakui oleh pelaku bahwa ada balok di situ di kebun kosong depan SMP 11 Cirebon. Kuasa hukum dari Yosi Ahdian yang pengacara keluarga almarhum Vina dan Eki 2016, dan saya lebih nyaman sebagai seorang praktisi hukum sehingga saya independen. Saya nggak bisa kalau saya menangani satu perkara dengan tim terus ada tim itu yang merasa dirinya paling dominan. Nah, itu nggak bisa. Karena menurut saya masing-masing pengacara itu punya kualifikasi, dia punya strategi, tapi kita yang perlu dirapatkan itu adalah goalnya apa. Goalnya apa? Bukan berebut mau masuk media. Kalau berebut mau masuk media, itu menurut saya kalau sekarang telat itu. Masuk media pun kita sudah berapa tahun? Contoh ya, maaf ini. Waktu kasus Jessica, itu ada beberapa pengacara dari kantor Bang Otto. Ingat kan? Nah, coba ingat dulu. Di luar Bang Otto siapa pengacaranya? Begitu 1 tahun hampir. Masih ingat nggak? Ada, ingat nggak Anda? Di luar Bang Otto. Itu dia. Jadi masalah peliputan media dan daya ingat orang terhadap seorang lawyer itu bukan ketika dia beracara itu saja, tidak ada pemeliharaan ya, tentang publik seorang figur atau pemeliharaan figur seorang publik. Saya balik-balik nih. Apa maksud saya supaya untuk memelihara nama, pekerjaan, rating seorang public figure. Nah, jadi misalnya orang sekarang siapa itu Rasman? Konotasinya lawyer. Tapi kalau ditanya siapa tim Rasman tahun 2015 yang mendampingi Gubernur Sumut, orang udah lupa. Jadi branding itu dibangun bukan seketika begini, Bapak, bukan. Tak usahlah ngotot-ngototan mau masuk TV rame-rame. Nah, selesai ini Anda dilupakan kok itu. Anda jaga aja nama baik Anda, terus Anda jalan dengan klien-klien Anda. Anda harus punya branding sendiri, punya kapasitas sendiri, punya kemampuan sendiri yang mampu berwarna melebihi atau setidaknya berbeda dengan yang lain. Tapi substansinya masuk, show-nya masuk, kemudian Anda punya public speaking yang bagus,
punya keberanian nyali yang bagus, maka Anda dan elaborasi kata-kata yang bagus, mumpuni, komprehensif, maka Anda akan dinilai sebagai seorang lawyer yang pantas dan the best. Bicara mengundurkan balik Pak RT, ya kan Pak Tren, banyak dugaan bahwa dia saksi kunci Bang. Kenapa itu kan momen yang kita anggap akan terang benderang kalau Abang sebagai praktisi hukum. Kenapa mengundurkan diri Bang? Ya, Pak Pasren itu memang saksi kunci. Dia Pak RT. Begitu juga dengan anaknya Muhammad Kafi. Ya menurut saya keterangan Pak Pasren ketika dia diperiksa dan dia mengatakan bahwa memang benar yang 8 orang itu tidak tidur di rumah dia malam itu, dan juga anaknya, kenapa harus dipaksa? Ada poster, ada spanduk, ada baliho yang seolah-olah mencari-cari dia. Di mana Pak Pasren, mana Pak RT ini? Saya mau bilang, Anda mau rame 1.000, 2.000, 10.000 orang pun, kalau Anda bicara itu lalu kemudian tidak ada daya gedor secara hukum, nggak bisa juga dipaksa Pak Pasren. Pak Pasren itu dia sudah mengatakan bahwa apa yang dia katakan 2016 itulah yang dia sampaikan juga 2024. Makanya dia nggak mau. Jadi kalau dia mau bicara tuh buat apa? Sidang juga belum. Kalau nanti misalnya Peggy Setiawan sidang, maaf ya kalau misalnya ini, kalau misalnya ditolak ya. Tapi kalau diterima berarti selesai urusan si Peggy kan. Tapi seandainya ditolak, maka kemudian akan ada persidangan, makin dipanggil sebagai saksi misalnya salah satu Pak RT, hadir dia akan beri keterangan. Tapi informasi yang saya dapat, Pak RT konsisten dengan keterangan dia, sehingga dia nggak mau tampil ke permukaan karena banyak sekali orang sekarang yang coba membujuk agar saksi itu mencabut pengakuannya. Ini kan berbahaya untuk bangsa ini gitu. Ya kalau saya tidak lebih dari situ. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau saya diajak ke dalam tim, maka beri keleluasaan kepada saya untuk menyampaikan pikiran saya. Oke teman-teman, itulah informasi hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini.